Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Sintiawati di sini akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan 2 dengan mengambil judul kualitas bahan tas ISB Official Store. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian selaku dosen kewirausahaan 2 karena telah menyempatkan atau meluangkan waktu kurang lebih dalam waktu 10 menit ke depan. Nah, di sini untuk bab satunya ada pendahuluan dengan latar belakang tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, pria maupun wanita di segala usia. Selain untuk menaruh barang, tas juga berfungsi untuk mendukung penampilan. Untuk memilih produk fashion seperti tas memang tidak mudah. Selain kenyamanan, desain yang selalu mengikuti zaman adalah hal yang penting. Sama halnya dengan pakaian. Pemakaian tas yang tepat juga mampu menunjang penampilan seseorang. Nah, tas ini juga berfungsi untuk membawa berbagai kebutuhan seperti dompet, HP, laptop, make up, dan kegunaan hal lainnya. Tak heran jika wanita cukup detail ya dalam memilih tas yang akan mereka gunakan. Tas wanita sendiri bermacam-macam, mulai dari tas ransel, tas lempang, tote bag, shoulder bag, clutch, dan juga bermacam-macam lainnya ya, dan masih banyak lainnya. Mereka sangat hobi fashion, juga memadupadankan ya, mix and match untuk, pakaian dan juga pemilihan warna tasnya juga ya. Nah, di zaman milenial ini, gaya fashion adalah salah satu upaya yang tidak ketinggalan zaman ya, apalagi di zaman sekarang nih. Pada zaman serba milenial yang mengharuskan untuk selalu berpenampilan modis ya, agar tidak terkesan untuk kuno ya. Keberadaan tas sendiri telah mengalami berbagai macam perkembangan dan inovasi. Pada masa kini, tas pun mengalami berbagai macam tambahan fungsi dengan model yang berbeda-beda. Tas dibuat dengan desain, pola, model, dan gambar yang menarik dan banyak variasinya supaya dapat memenuhi kebutuhan pemakaiannya. Pada setiap musim selalu dihadirkan tas dengan desain-desain yang memadukan antara simple, modern, kualitas, kreativitas, dan fungsional. Dengan adanya persaingan, sebagai pelanggan tentu saja bisa mengambil manfaat dari hal tersebut ya. Pelanggan bisa memilih dan membandingkan produsen tas yang menjual tas produksinya dengan harga yang murah namun berkualitas, yang nantinya akan menjadi pilihan terbaik, pelanggan ya. Adapun susunan, penawaran untuk kualitas bahan tas BS Big Official Store ini, kita mempunyai visi dan misi ya. Dan untuk selanjutnya, kita ke visi dan misi. Nah, untuk visi dan misi, kita mempunyai visi agar mendapatkan hasil dan selera sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk misi, yang pertama ada mengenalkan produk terbaru BS Big Official Store di semua kalangan. Untuk yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan untuk yang ketiga, menjadi pilihan terbaik untuk semua kalangan. Nah, kita lanjut ke bab 2 ya, pembahasan. Ada poin A, itu biodata pemilik. Nah, BS Big Official Store adalah salah satu produsen tas yang ada di Jakarta yang sudah memulai usaha rumahan dalam pembuatan tas dari tahun 2012. BS Big Official Store ini didirikan oleh Ibu Bainah yang berlokasi di Perum, Jakarta. UKM ini memproduksi tas untuk dijual secara eceran dan grosir. Selain itu, BS Big Official Store juga melayani produk pesanan dengan skala besar maupun kecil. Kapasitas produksi BS Big Official Store untuk model yang sederhana 30 piece per 3 hari. Dan untuk model baru bisa memproduksi 40 piece per minggu. Jenis tas pesanan yang diproduksi BS Big Official Store ini diantaranya adalah tas jinjing, tas samping, dan lain-lain sesuai pesanan pelanggan.
Dalam usahanya, BSBIK Official Store dibantu oleh beberapa karyawan untuk memenuhi target produksi ataupun pesanan yang diterima. Bahan yang digunakan BSBIK Official Store pun hanya menggunakan bahan dari bahan kanvas. Melihat perkembangan usaha kerajinan tas yang sangat pesat, menimbulkan kompetisi yang semakin ketat. Persaingan antar sesama pengusaha tentunya akan timbul jika jenis produksi yang diproduksi memiliki ragam yang serupa. Perusahaan harus bisa menghasilkan produk yang bersaing di pasaran. Oleh sebab itu, BSD Official Store perlu untuk menciptakan desain produk yang menarik dan berkualitas sehingga produk yang dihasilkan memenuhi selera pelanggan. Nah, untuk bab 2 yang pembahasan, ini ada poin jenis produk dan kegunaannya ya. Untuk BSP Official Store menciptakan beberapa jenis tas dan beragam fungsinya, namun model tasnya sering digunakan ialah sebagai berikut. Jadi ini untuk keempat poin yang di bawah ini adalah 4 jenis tas yang sering banget digunakan oleh semua orang. Nah, untuk yang poin pertama, ada tas sling bag atau tas lempang. Nah, tas sling bag ini yang biasa dikenal dengan tas lempang ya, memiliki tali yang cukup panjang dengan ukuran yang bervariasi. Tali ini digunakan dengan cara menggantungkan talinya ke salah satu bahu dan meletakkannya di sisi tubuh ya yang berbeda. Misalnya jika tali berada di bahu kiri, tas akan berada di sisi kanan. Nah, itu untuk yang tas lempang. Nah, untuk yang kedua itu ada tas handbag. Tas handbag ini merupakan tas tangan ya, yang biasa digunakan dengan cara menjinjingnya dan meletakkannya di lengan. Model tas tangan sering digunakan untuk berpergian dan bekerja. Nah, untuk yang ketiga, shoulder bag. Nah, untuk shoulder bag ini memiliki tali yang lebih pendek daripada sling bag, tapi lebih panjang dibandingkan handbag ya. Selain itu, model tas ini hanya digunakan pada satu sisi tubuh. Misalnya, jika menggantungkan tali bahu pada kanan, tas juga akan berada di sisi kanan. Biasanya, shoulder bag ini memiliki ukuran yang lebih besar dan memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak barang. Jadi untuk shoulder bag itu penyimpanan barangnya itu lebih banyak. Nah, untuk yang terakhir, backpack atau ransel ya. Ini umum sekali kita melihat bahwa banyak banget orang yang memakai tas ransel karena memang mungkin lebih banyak ruang ya. Nah, tas ransel ini memiliki kegunaan serta fungsi yang banyak ya. Jadi dalam kurung itu multifungsi ya, Kak. Dan untuk tas yang satu ini digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk dibawa berjalan-jalan, dibawa naik gunung, dipakai untuk bekerja, hingga menyimpan berbagai macam barang bawaan pada saat berpergian. Tas ransel memang tak pernah kehilangan peminat karena fungsinya yang sangat banyak ya. Dikatakan multifungsi dikarenakan tas tersebut sangat cocok digunakan hampir untuk segala berbagai macam aktivitas dan keperluan ya. Bukan hanya itu, tas ini juga cocok digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, disesuaikan tapi ya dengan gaya dan model tasnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya itu ada poin B, adalah aspek pemasaran. Nah, pebisnis terbesar di seluruh daerah dan memiliki keunggulan tersendiri. Selain itu, memiliki budget banyak diperlukan agar penunjang kesuksesan usaha tas. Jangan sampai lalai dan kalah saing. Pintar dalam memilih bekerja sama dengan vendor tas, carilah vendor yang sesuai dengan ciri bisnis tas agar konsumen tetap puas dengan hasil tas. Berikut ada strategi pemasaran yang wajib dikuasai. Nah, untuk yang poin pertama itu mengetahui target pasar. Nah, untuk mengetahui target pasar ini, harganya mungkin memang tidak mahal, memang tidak menjadi masalah juga, asalkan kualitasnya memang terjamin. Jalinlah interaksi dengan customer dan buat customer yakin usaha tas kita terpercaya karena kualitasnya tidak diragukan lagi. Berikan reputasi usaha tas kita sehingga mereka dapat melihat testimoni konsumen setia kita ya, dijamin usaha tas kita pesat dan meraih omset yang besar. Nah, untuk yang poin kedua adalah memanfaatkan sosial media.
Siapa sih yang nggak tahu untuk sosial media ya? Di sini banyak banget kegunaan sosial media. Nah, salah satunya untuk media pemasaran. Nah, di zaman digital ini, sosial media menjadi media pemasaran yang sangat ampuh dan kesuksesan semakin besar ya. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat menggunakan sosial media, bahkan tidak terpaut usia ya. Jadi untuk kalangan usia muda dan usia tua pun semua pasti menggunakan sosial media ya. Selain itu, sosial media juga membuat kita dapat menjangkau luas calon konsumen di berbagai wilayah ya. Jadi membukanya peluang untuk ekspor dan impor ya. Nah, bahkan bisa mencari pengguna luar negeri. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jika usaha tas kita ingin go internasional. Nah, walaupun memang sangat mudah ya, tapi kita harus memasarkan usaha secara online, tatkala kita memasarkan produk tas menggunakan kumpulan foto atau video, jadi biar lebih meyakinkan si konsumen untuk membeli produk kita. Dengan begitu, selancar internet mengenal produk tas kita dan menjadi konsumen setia ya. Nah, untuk yang poin selanjutnya itu memilih tempat yang strategis itu juga wajib dan sangat penting sekali jika ingin membuka usaha offline ya. Harus memilih tempat yang strategis. Nah, pastikan memilih tempat yang strategis sehingga masyarakat mudah menjangkau dari berbagai arah. Pastikan lokasi berada di area jalan raya agar dilihat banyak orang. Nah, jadi kemungkinan untuk mampirnya pun lebih banyak ya jika di pinggir jalan raya. Nah, untuk poin selanjutnya itu menjalin komunikasi yang baik dengan customer ya. Perlakukan customer seperti raja, walaupun customer belum membeli produk tas kita ya. Kita harus meyakinkan bahwa koleksi tas kita kualitasnya terjamin dan memiliki keunggulan tersendiri. Dengan begitu, customer pun tak ragu untuk membelinya ya. Bahkan bisa saja turut mempromosikan bisnis tas kita ke khalayak ramai. Nah, untuk poin selanjutnya itu memberikan bonus ya. Bonus ini tidak membuat rugi. Nah, berikan bonus itu secara berkala atau saat ada event bisnis kita, misalnya saat akhir tahun ataupun saat memperingati hari hari ulang tahun BSB gitu. Nah, untuk bonus ini untuk konsumen yang setia tentunya ya, yang 1 tahunnya misalkan membeli tas yang lebih banyak jumlah tasnya ya. Terus udah gitu untuk customer yang setia dan nama yang keluar berhak mendapat bonus spesial pengundian gitu. Dan untuk yang selanjutnya, berikan harga diskon ya. Karena diskon itu pasti yang lebih menarik untuk konsumen ya, untuk misal kayak potongan harga sekian, dan itu benar-benar sangat mempengaruhi penjualan produk tas kita. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada poin C ya, bahan baku dan proses produksi. Nah, untuk poin selanjutnya ada bahan baku. Nah, kain kanvas merupakan kain yang sangat tahan dalam segala kondisi. Pada saat ini, kanvas umumnya dibuat dari bahan dasar katun atau linen. Bahkan, kanvas hampir menyamai bahan denim dalam hal kekuatan. Saat ini, tas kanvas merupakan salah satu jenis tas yang paling banyak digunakan karena memiliki begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Selain model yang bisa dibuat seperti apapun, kualitas bahan kanvas tak perlu diragukan lagi. Tas kanvas bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti sekolah, belanja, bahkan ke acara formal. Jadi untuk tas kanvas ini lebih mudah untuk dimodifikasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, penggunaan tas kanvas ini juga semakin populer karena maraknya gerakan Go Green ya. Penggunaan tas berbahan kanvas sangat ramah lingkungan dan cocok digunakan dalam berbagai kegiatan. Tak heran jika semakin banyak produsen yang menawarkan tas kanvas. Sifatnya yang kuat dan kokoh membuat tas kanvas menjadi andalan para semua orang ya.
Nah, untuk selanjutnya ada poin proses produksi. Nah, untuk poin pertama itu mulai dari pembelian material. Nah, pembelian material ini atau bahan meliputi kain kanvas, benang jahit, obat sablon, dan lain-lain bisa didapatkan dari toko-toko kepercayaan yang sudah terjamin kualitas dan pelayanannya. Bahkan untuk bahan kanvas sendiri, kita biasanya langsung membeli dari pabrik kain kanvasnya, bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena dalam pembelian bahan kanvas ini dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, untuk yang poin kedua itu ada pengukuran bahan. Pengukuran ini sangatlah penting ya sebagai awal permulaan untuk menghasilkan tas kanvas yang presisi dan sesuai pola yang akan dibuat. Jadi pengukuran itu memang sangat penting untuk proses pembuatannya tas ya. Nah, untuk yang poin ketiga itu ada pemotongan. Biasanya memotong menggunakan mesin potong kain. Keuntungan pemotong dengan mesin potong ini lebih menghemat waktu, lebih cepat, lebih memiliki potongan yang lebih halus, dan memudahkan dalam proses penjahitan. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada penyablonan. Dengan menaruh kain di atas triplek, maka akan memiliki sablon yang datar dan presisi antara desain sablon tas yang satu dengan tas yang lainnya. Ya. Penyablonan ini dilakukan secara manual agar hasil lebih kuat dan tahan lama. Tentunya hal ini juga didukung dengan tinta ruber yang berkualitas. Nah, untuk proses yang selanjutnya itu ada proses jahit. Pada proses ini adalah proses krusial dalam membuat produk jadi tas kanvas karena proses jahit menentukan kuat tidaknya tas kanvas membawa barang bawaan dengan menggunakan benang nilon agar setiap sambungan bahan tas dan tali kuat. Lipatan yang rapi selalu ditekankan dalam proses jahit ini. Nah, untuk proses yang selanjutnya itu ada proses finishing dan siap kirim ya. Proses ini meliputi quality control atau QC dan pengepakan. Proses ini merupakan proses akhir dari pembuatan tas dalam bentuk sudah siap pakai, yaitu dengan menghilangkan bekas-bekas benang yang tidak berguna dan pengepakan sesuai dengan orderan ataupun pesanan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada analisis SWOT ya. Untuk yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, untuk kekuatan ini memiliki beberapa poin. Untuk yang poin pertama ialah menggunakan pewarna alami sehingga lebih ramah lingkungan. Dan untuk yang poin kedua, bahan pewarna dapat diperoleh dari lingkungan sekitar dan harga cenderung lebih terjangkau daripada pewarna sintetis. Nah, untuk poin yang ketiga memiliki motif khas dari bahan baku pewarna yang digunakan sehingga lebih khas dan menarik. Jadi ada ciri khas untuk tas itu tersendiri karena dari pewarna yang alami dan tidak menggunakan bahan pewarna sintetis dan harganya juga lebih murah daripada dengan pewarna sintetis. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah weakness ya. Weakness itu adalah kelemahan. Dan untuk kelemahan juga memiliki beberapa poin. Untuk poin yang pertama ialah diperlukan penyimpanan dan perawatan khusus pada tas berbahan kanvas karena pewarna yang digunakan dari bahan alami. Jadi untuk bahan alami ini memudahkan si tas kanvas ini jika sudah terkena air mudah luntur. Dan untuk yang poin kedua, bahan baku yang digunakan terbatas pada bahan baku yang sensitif terhadap panas agar pigmen dapat dihasilkan. Nah, untuk poin yang ketiga, membutuhkan teknik pengaplikasian pewarna yang khusus, sehingga diperlukan pelatihan terlebih dahulu. Jadi untuk yang mungkin orang-orang yang belum berpengalaman, mungkin harus lebih banyak belajar kembali terkait untuk teknik-teknik dalam tas kanvas ini. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada opportunities. Ya, opportunities ini dalam bahasa Indonesia itu adalah peluang. Nah, untuk peluang ini juga mempunyai 3 poin penting ya. Untuk poin pertama itu meningkatnya perhatian dan pengaplikasian gerakan Go Green di masyarakat. Jadi untuk pengurangan bahan plastik ya. Dan untuk yang poin kedua, itu meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan tote bag dalam kehidupan sehari-hari karena sifat ergonomis dan sederhananya. Dan untuk poin yang ketiga,
adalah meningkatnya kebiasaan belanja melalui online shop yang dapat menjadi sasaran pasar utama penjualan tas kanvas. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada threats ya. Threats ini dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan ancaman. Nah, ancaman ini di sini saya hanya mencantumkan 2 ancaman. Nah, untuk poin pertama itu ada terdapat banyak pesaing lain yang memiliki motif dan model yang lebih beragam dan harga lebih terjangkau. Jadi untuk pesaing yang lainnya lebih banyak model ataupun motif yang lebih banyak lagi. Dan untuk harganya bahkan ada harga yang jauh lebih murah. Namun balik lagi ke cara pemasaran kita seperti apa. Nah, untuk poin yang keduanya itu ada produksi pada umumnya masih secara homemade ya, sehingga jumlah setiap produksi masih terbatas. Nah, untuk selanjutnya itu ada laporan persediaan stok. Nah, ini penting sekali ketika kita memulai usaha, harus banget untuk stok awal itu ada berapa dan untuk stok akhirnya itu berapa. Nah, di tahun 2013 bulan Januari ini persediaan tas kanvas ini jumlahnya 100. Harga jual per unitnya itu 84.000. Nah, untuk total keseluruhan jika habis dalam 1 tahun ini 100 piece itu memperoleh keuntungan 8.481.000. Nah, di tahun 2014 ini di bulan Januari tas kanvas dan untuk jumlahnya yang sama, harganya juga masih dengan harga yang sama dengan total penjualan juga yang sama. Nah, keuntungan itu dapat diperoleh dari 100 piece dalam 1 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya itu poin terakhir untuk perhitungan harga jual dan laba rugi. Nah, jika menggunakan mesin jahit 95 watt selama 8 jam, maka totalnya adalah 95 watt dikali 8 jam per 1000 sama dengan 0,76. Nah, tarif untuk satu mesin jahit ini untuk rumah dengan kapasitas 1.300 VA adalah 0,76 dikali Rp1.467 sama dengan Rp1.114.000 ya. Dalam 1 bulan ada 22 hari. Jadi di sini kita menghitungnya itu dalam waktu 22 hari. Jadi untuk Sabtu dan Minggunya itu tidak produksi ya, dan artinya Rp1.114 dikali 22 hari sama dengan Rp24.528.000. Setelah ditotalkan seluruh biaya yang ada, bahan baku sama dengan 5 juta. Kita belanja untuk bahan bakunya itu seperti bahan kanvas, terus udah itu untuk benang wol dan jahitan dan lain-lainnya. Itu totalnya 5 juta. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya karena sebelumnya ada beberapa karyawan dan untuk biaya tenaga kerjanya ini 1.500.000 ya untuk semua karyawan. Nah, untuk biaya listriknya ini dengan jumlah Rp24.528 rupiah. Kemudian untuk jumlah margin yang akan diambil sebagai keuntungan adalah 30%. Harga jual tas dibagi harga biaya dalam kurung total plus laba per jumlah produksi. Nah, untuk memperoleh hasilnya sama dengan Rp6.524.000 dari jumlah 5 juta dengan biaya tenaga kerja. Nah, untuk 30%-nya itu dari keuntungan yang margin yang bakalan kita ambil, dan untuk 6 jutanya juga dari depan ini, dan untuk pernya itu per 100% ya. Dan untuk hasilnya itu Rp8.481.000 per 100. Nah, untuk menetapkan harga jual per 1 piece tas kanvas itu harganya Rp84.818.000. Nah, untuk harga perjualnya itu Rp84.000.
Oke, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Terima kasih untuk Ibu Dian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.